Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang konsep kepemimpinan dan perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Dengan saya, Cindi Purnamasari. Saya Oktanisa Kusumardani. Saya Morelinte Dovena Remeng. Jadi, mari kita langsung saja memulai penyampaian materi ini. Kepemimpinan secara etimologi. Pemimpin secara etimologi berasal dari kata pimpin. Pimpin mendapat awalan pe sehingga menjadi pemimpin atau leader. Pemimpin artinya orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, kepemimpinan adalah kegiatan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar bertindak sesuai dengan yang diinginkan. Kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan menurut Kotter adalah seperangkat proses yang terutama ditujukan untuk menciptakan organisasi atau menyesuaikannya terhadap keadaan-keadaan yang jauh berubah. Kepemimpinan menentukan seperti apa seharusnya masa depan itu, mengarahkan kepada visi dan memberikan inspirasi untuk mewujudkannya. Menurut Stoner, kepemimpinan adalah suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Sedangkan menurut Constant O'Donnell, kepemimpinan adalah sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Sulit atau tidaknya menjadi seorang pemimpin tergantung pada individu masing-masing, karena setiap individu memiliki kapasitas dan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seorang pemimpin harus memiliki attitude yang baik, karena seorang pemimpin adalah contoh dan teladan bagi para anggotanya, sehingga seorang pemimpin harus memiliki attitude yang baik. Seorang pemimpin terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan berpikir kritis. Pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar, karena dengan belajar dari lingkungan sekitar, maka akan menimbulkan kepekaan dari si pemimpin kepada lingkungan sekitarnya. Seorang pemimpin memiliki seni dalam memimpin, dan juga seorang pemimpin berani mengambil risiko dari apapun yang ia lakukan, baik risiko yang baik maupun yang buruk. Seorang pemimpin tidak boleh takut akan tantangan, melainkan harus dapat mengendalikan semua tantangan. Di slide ini membahas tentang sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin. Jadi yang pertama yaitu memiliki sifat yang jujur. Kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat ini, karyawan akan lebih percaya dan dapat bekerja dengan tenang dan aman. Karena kejujuran adalah modal utama dan contoh dari seorang pemimpin yang baik. Lalu yang kedua yaitu memiliki komunikasi dengan baik. Dengan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karyawan maupun pihak lain akan lebih mudah mengerti apa yang ingin pemimpin sampaikan dan lakukan. Seorang pemimpin atau leader juga harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh karyawan maupun pihak eksternal yang berkepentingan. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kesalahpahaman atau berbeda pandangan dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu bersikap adil. Dengan bersikap adil berarti seorang pemimpin tidak boleh membeda-bedakan karyawan satu dan yang lainnya. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan yang bisa menyebabkan kehancuran dalam sebuah tim. Sikap pemimpin yang adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas diberikan kepada karyawannya dan berapa gaji yang pantas diberikan kepada karyawan tersebut atas kerja kerasnya. Dengan memiliki sikap ini, karyawan akan lebih menghormati seorang pemimpin sebagai pimpinan, dan pemimpin akan lebih disukai oleh karyawan. Yang keempat yaitu jujur, bertanggung jawab, dan tegas. Dalam sebuah perusahaan, kesalahan satu bagian adalah tanggung jawab bersama
karena tiap bagian tentunya memiliki hubungan dengan bagian yang lain. Bahkan ketika ada seorang karyawan yang tidak bekerja dengan maksimal, karyawan lain dan pemimpin turut serta ambil bagian untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Yang kesembilan yaitu bersikap kreatif dalam mengatur timnya. Sebuah perusahaan dapat saja suatu saat mengalami kebuntuan. Jika kebuntuan ini terus dibiarkan, maka dapat menghambat tujuan perusahaan. Peran seorang pemimpin ini akan kembali diuji untuk memecahkan kebuntuan tersebut dengan dibutuhkannya ide yang kreatif. Seorang pemimpin ini wajib memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang tepat dengan cepat, agar masalah tersebut cepat selesai. Yang kelima yaitu membangun tim dengan baik. Memiliki tim yang baik dan solid bukan hanya membuat karyawan nyaman, tetapi juga dapat membantu si pemimpin ini mengembangkan bisnisnya dengan lancar. Untuk membangun tim yang solid, si pemimpin ini harus membangun kompakan dalam sebuah timnya. Yang keenam yaitu percaya diri. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki sikap yang percaya diri. Sikap percaya diri ini dapat membantu para karyawan untuk tetap melihat positif ke depannya. Dengan sikap percaya diri yang dimiliki seorang pemimpin akan membuat karyawan tetap yakin bahwa masalah seperti apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Selanjutnya yaitu memahami kondisi dan mengerti kondisi tim. Menjadi seorang leader atau pemimpin, berarti pemimpin ini harus mengetahui dan memahami kondisi yang terjadi dengan baik, mulai dari konsep, kelebihan, dan kekurangan bisnis, hingga kondisi masing-masing karyawan yang pemimpin ini miliki. Dengan memahami kondisi, pemimpin dapat lebih mudah membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi dan mengetahui apa saja risiko yang bisa diterima perusahaan dengan solusi yang pemimpin ini berikan kepada karyawannya. Yang ke-8 yaitu serius tapi tetap memiliki selera yang humor. Sikap pemimpin yang baik harusnya memiliki selera humor yang bagus agar tim tersebut tidak terlalu kaku dengan menyelipkan sedikit candaan ketika sedang berbicara dengan karyawan untuk menciptakan suasana lebih ringan. Yang terakhir yaitu manajemen waktu yang baik dan mengatur tim dengan efisien. Menjadi leader atau pemimpin ini berarti si pemimpin siap menerima tugas yang lebih besar, bukan hanya melakukan pengecekan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, tetapi si pemimpin ini harus bisa mengelola waktu sebaik-baiknya untuk dirinya sendiri maupun bisnisnya. Selanjutnya adalah pengertian mengenai perbedaan antara pemimpin, kepemimpinan, manajer, dan manajemen. Jadi yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin menurut definisinya adalah orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Jadi maksudnya pemimpin ini adalah orangnya, subjeknya yang mengatur jalannya kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan berupa proses mempengaruhi atau menggerakkan orang lain dalam manajemen. Jadi maksudnya di kepemimpinan ini adalah prosesnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengatur suatu organisasi tersebut. Kemudian manajer. Nah, menurut definisinya manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, dan mengatur dan mengembangkan organisasi demi mencapai tujuannya. Jadi manajer ini juga sama seperti pemimpin, merupakan subjeknya, orangnya yang bertugas untuk melakukan pengorganisasian, untuk melakukan pengelolaan terhadap suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen adalah prosesnya yang dilakukan oleh seorang manajer. Di sini diperjelaskan perbedaan antara kepemimpinan, manajemen, pemimpin, dan manajer. Kepemimpinan yakni mengarah pada kemampuan individu, merupakan kualitas hubungan, diarahkan untuk mencapai keinginan, bersifat hubungan personal, dan menggantungkan diri pada sumber yang ada. Sedangkan untuk pemimpin, yakni diangkat oleh pengikut, mengandalkan kewibawaan, bertindak sebagai pencetus ide, bertanggung jawab pada anak buah, dan bagian dari pengikut itu sendiri. Kemudian pada manajemen, yang pertama yakni mengarah pada sistem dan mekanisme kerja, merupakan fungsi status kewenangan, diarahkan untuk mencapai tujuan, bersifat hubungan interpersonal, menggantungkan diri pada daya dan dana yang ada. Sedangkan pada manajer, diangkat dari kekuasaan,
mengandalkan pada kekuasaan, bertindak sebagai penguasa, bertanggung jawab pada atasan, dan bagian dari organisasi. Jadi kurang lebih, pemimpin itu merupakan individu yang dipercaya oleh pengikutnya, yang dipercaya oleh anggota pada timnya, sedangkan manajer kebanyakan dipercaya oleh posisi atau kedudukan yang lebih tinggi. Sedangkan pada kepemimpinan dan manajemen, sama seperti pengertian di awal, kepemimpinan dan manajemen ini sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin dan manajer. Pada kepemimpinan diarahkan untuk mencapai keinginan. Jadi, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mengarahkan kemampuan setiap anggota atau setiap individu untuk mencapaikan tujuan. Sedangkan untuk manajemen sama untuk mencapai tujuan, melainkan ada fokusnya terletak pada sistem dan mekanisme kerja. Jadi selain fokus kepada tujuan, di manajemen juga dilakukan pengelolaan dan pembagian tugas kerja. Selanjutnya yakni perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen. Di kepemimpinan yakni bagian dari tugas manajer memberi inspirasi, menciptakan perubahan, memerlukan teamwork dan kerjasama dari jaringan banyak orang. Jadi dalam kepemimpinan lebih berfungsi sebagai untuk mengumpulkan banyak orang, untuk menjadikan banyak orang tersebut untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan di manajemen menggunakan seperangkat alat yang jelas dan tekniknya dapat diaplikasikan pada berbagai macam situasi untuk fokus pada memelihara keseimbangan. Jadi pada manajemen lebih fokus kepada tekniknya, bagaimana cara pengoperasionalisasinya untuk mencapai keseimbangan dalam suatu organisasi. Selanjutnya pada kepemimpinan berfungsi untuk mendorong orang lain ataupun mendorong anggota dalam tim agar menggerakkan cita-cita menuju tujuan tertentu agar mencapai satu visi dan satu misi. Sedangkan pada manajemen mengorganisasi sumber daya dan mengordinasikan pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan secara efektif dan tepat waktu. Jadi pada manajemen ini terjadi dilakukannya pembagian tugas ataupun pengelolaan jadwal dan tenggat waktu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Lalu kemudian pada kepemimpinan mencari perbaikan melalui perubahan. Jadi pada kepemimpinan kembali lagi untuk kemampuan seorang pemimpin agar dapat mengarahkan anggotanya agar dapat mengintrospeksi dan mengevaluasi diri mereka sendiri, sehingga jika ada sesuatu hal yang kurang, maka dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Dan sedangkan pada manajemen, sebisa mungkin untuk menjaga kestabilan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, maksud disorder dalam kepemimpinan ini adalah disorder dalam kepemimpinan bisa saja terjadi kekacauan atau chaos dalam suatu organisasi. Karena pada kepemimpinan belum tentu terjadi manajemen atau manajerial yang baik. Sedangkan pada manajemen berlaku order, di mana segala hal sudah terancang dengan seksama dan dengan mendetail mengenai pembagian tugas dan sebagainya, sehingga terjadi kestabilan. Dan selanjutnya, pada kepemimpinan melakukan pekerjaan yang benar. Melakukan pekerjaan yang benar di sini setiap orang berusaha melakukan pekerjaan yang menurut mereka benar, menurut kemampuan terbaik mereka. Sedangkan di manajemen melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi karena di manajemen sudah terstandarisasi, maka pekerjaan itu memiliki porsinya masing-masing dan dapat dikerjakan oleh orang-orang tertentu sesuai porsinya tadi. Jadi dapat meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan. Kemudian pada
perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen yang terakhir dilihat pada poin-poin kepemimpinan lebih menekankan pada bagaimana seorang pemimpin mengatur anggota-anggota dalam kelompoknya agar dapat bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan seperti soft skill. Soft skill ini termasuk dalam untuk menggerakkan anggota-anggotanya, kemudian komunikasi, bagaimana cara ia menyampaikan pesan yang ingin ia sampaikan agar dapat mempengaruhi orang lain, agar dapat mampu melakukan tugas yang ia kehendaki. Kemudian manajemen stres, bagaimana seorang pemimpin dapat mengendalikan suasana dalam suatu tim atau organisasi agar dapat mengatur kadar stres para anggotanya agar produktivitas dapat berjalan maksimal. Kemudian manajemen stres ini manajemen stres juga ada hubungannya dengan pembangunan tim. Jika stres dapat dikendalikan oleh pemimpin dengan baik, maka tim akan dapat lebih solid lagi dan produktivitas akan dapat lebih meningkat lagi. Dan perubahan manajemen juga penting dimiliki oleh perubahan manajemen merupakan kemampuan yang penting juga dimiliki oleh seorang pemimpin, karena dalam pengerjaan suatu penugasan ataupun proyek, misalkan dalam tengah-tengah pengerjaan bisa jadi ada suatu hal yang tidak diinginkan, maka seorang pemimpin harus mampu melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan melakukan perombakan berbagai hal yang berkepentingan. Pada tabel poin-poin mengenai manajemen lebih kepada bagaimana pengaturan suatu organisasi tersebut agar dapat berjalan dengan stabil dan lancar sesuai dengan rencana awal hingga terlaksana. Dan contohnya dari poin hard skill di sini termasuk bagaimana cara mengelola dan membagi tugas para anggota, meliputi juga penjadwalan dan penempatan staf. Kemudian pada analisis dari aktivitas, yakni melakukan evaluasi setiap kali telah melaksanakan suatu pekerjaan dari para anggotanya maupun melakukan evaluasi, kemudian melakukan pengendalian proyek, karena pada manajemen sudah terorganisasi dan terstruktur dari awal sampai akhir, sehingga manajemen itu perlu untuk melakukan pengendalian proyek agar tidak melenceng dari rencana awal. Kepemimpinan adalah bagian dari manajemen. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen yang tidak bisa dipisahkan. Kepemimpinan memang bagian dari manajemen, tetapi posisi kepemimpinan tidak dapat menggantikan manajemen secara keseluruhan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa mengkombinasikan antara kepemimpinan dan manajemen. Di slide ini membahas tentang kepemimpinan yang manajer dan manajer yang memimpin. Kepemimpinan bagian integral dari manajemen, tetapi kepemimpinan tidak bisa menggantikan manajemen dan begitu sebaliknya. Lois Gerstner mengatakan bahwa memadukan kepemimpinan dengan manajemen untuk mencapai sukses, yaitu kebangkitan IBM, dan mereposisi perusahaan yang ke arah positif ke depannya. Dunia membutuhkan pemimpin dan manajer, karena pasti perusahaan itu membutuhkan manajer dan pemimpin, karena perannya sangat penting. Seorang pemimpin selalu ikut serta dalam relationship atau partnership, yaitu kemitraan. Perusahaan membuat banyak cara untuk mendapatkan profit yang maksimal. Dengan begitu, perusahaan akan mencari alternatif atau strategi untuk mencapainya. Konsumen bukan faktor utama bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun, partner kerja, yaitu seperti klien, itu sangat berperan penting dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan juga menginginkan adanya kolaborasi yang baik antar partner perusahaan dengan membangun hubungan yang baik yang bertujuan untuk memperkuat perusahaan dalam persaingan pasar. Pemimpin terkenal berhasil mengombinasikan yaitu kepemimpinan dengan keahlian manajerial. Banyak para pemimpin yang berlomba-lomba mencari tahu cara menjadi manajer yang profesional. Hal ini mereka lakukan karena keyakinan yang begitu kuat bahwa peranan manajer sangatlah penting dalam suatu manajemen. Demikian dari kelompok kami.
Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kami minta maaf kalau ada salah kata, dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.